Interrelasi filsafat dengan pilar pendidikan Islam. Pilar pendidikan Islam dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pilar tauhid. Yang kedua, pilar fikih. Yang ketiga, pilar akhlak. Tak dapat dipungkiri lagi bahwa kemajuan di bidang keduniawian Berupa teknologi modern, alat transportasi, media komunikasi, temuan di bidang elektronika dan industri otomotif, selain menimbulkan kemajuan juga membawa dampak problematis, resiko serta tantangan bagi keimanan dan ketakwaan seseorang. Seperti halnya sebuah pabrik nih yang mengeluarkan polusi dan limbah, modernitas juga dapat atau juga bisa menimbulkan sampah yang harus kita hindari. Nah, fungsi modernitas adalah kian terbukanya pornografi, porno aksi, free sex, perilaku hedonis dan materialistik, premanisme, white collar crime, eksploitasi sumber daya alam, bentuk-bentuk kekerasan sampai pada peperangan. Semua itu harus diwaspadai. Bahkan kehidupan modern sendiri sebenarnya tak menghendaki munculnya efek samping dari dampak modernitas tadi. Dibutuhkan sarana pembersih guna membersihkan sampah modernitas tadi, di mana dapat berupa yang melestarikan nilai-nilai budaya, adat istiadat, kemanusiaan yang beradab, dan lebih dari itu adalah agama Islam. Dengan agama tersebut manusia bisa tetap modern tanpa khawatir dapat dimasukkan ke dalam lembah kenistaan dan dapat menurunkan martabatnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan khalifahnya. Dengan peran iman dan takwa seperti itu, diri seseorang akan terlindungi seperti sebuah perisai yang melindungi tubuh dari serangan musuh atau layaknya program antivirus. Iman dan takwa akan memelihara kehidupan seseorang menjadi tetap dalam kebaikan, perdamaian, dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Bagi seorang yang beriman, kehidupan modern bukanlah sebuah musuh yang harus dilawan atau diperangi, melainkan sebuah peluang sekaligus tantangan. Peluang untuk menjalankan fungsi kehidupannya sebagai khalifah atau pemimpin dan pemakmur alam semesta, di mana manusia bekerja siang malam tak mengenal lelah dalam menguak rahasia alam dan mencapai kemodernan. Akan tetapi, dalam eksplorasinya itu, manusia menghadapi berbagai macam tantangan, yakni tantangan internal maupun tantangan eksternal. Tantangan internal ialah tantangan yang berasal dari dalam diri manusia itu sendiri, yakni timbulnya nafsu, serakah, amarah, dengki, dendam, dan sejenisnya untuk menguasai alam tanpa peduli terhadap hak dan kewajibannya sebagai sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tantangan eksternalnya ialah berupa gaya hidup masyarakat yang kian permisif, kompetitif, bebas, kemerosotan akhlak, perilaku kekerasan, dan lain sebagainya yang acap kali dinisbatkan sebagai dampak negatif dari modernisasi. Oleh karena itulah, selain pilar iman dan tauhid, diperlukan juga pilar akhlak yang mulia. Kesimpulannya, faktor pendidikan bagi terbentuknya tauhid dan iman kepada Allah ini merupakan inti dari pendidikan Islam. Pilar pendidikan berintikan tauhid dan keimanan ini menjadikan manusia mampu memadukan antara fungsi akal dengan wahyu. Ketika manusia telah mampu menembus ke ruang angkasa dan menginjakkan kakinya di bulan, ia tidak sekedar berhasil menguak rahasia alam atau eksploitasi sumber daya alam, melainkan berhasil pula menambah iman kepada Allah. Iman menuntun ilmu agar tidak digunakan untuk pribadi, apalagi merusak. Terima kasih teman-teman. Don't forget please subscribe, like, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.